Halo semuanya, pernah teman-teman melihat ada anjing yang berbulu putih dengan bulu yang cukup tebal, telinga tegak, dan terlihat sangat elegan? Anjing ini terlihat mirip dengan anjing ras luar negeri, tapi ternyata itu adalah anjing ras asli Indonesia. Nah, itu adalah anjing Kintamani Bali, salah satu terah kebanggaan kita yang sudah diakui dunia. Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Nima Deawsana Surya Puja, mahasiswi kedokteran hewan Universitas Udayana. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai standar terah anjing Kintamani dalam penugasan mata kuliah manajemen dan kesehatan anjing Kintamani. Kenapa sih standar terah itu penting? Karena dengan standar ini akan menjadi acuan untuk mengenali kemurnian ras, memahami karakteristik fisik dan juga perilaku, serta sangat berperan dalam manajemen pemeliharaan dan juga kesehatan anjing itu sendiri. Nah, pada video kali ini kita juga akan membahas secara lengkap tapi tetap santai, mulai dari penampilan umum, struktur tubuh, hingga ciri khas yang membuat anjing Kintamani begitu istimewa. Jadi, pastikan menonton hingga akhir dan selamat menyaksikan. Bye-bye! Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai sejarah dan asal-usul dari anjing Kintamani. Anjing Kintamani merupakan khas dari asli Indonesia yang berasal dari daerah Kintamani. Asal-usulnya belum dapat diketahui secara pasti, namun diyakini berasal dari anjing liar Bali yang kemudian berevolusi secara alami di lingkungan dataran tinggi. Nama Kintamani diambil dari daerah asalnya yang menjadi identitas resmi dari ras ini. Secara formal, anjing Kintamani mulai diakui pada tahun 2006 sebagai ras pertama yang terdaftar di Indonesia. Kemudian pada tahun 2012, ras ini diakui oleh Asia Kennel Union atau AKU. Pada tahun 2019, ras ini resmi diakui secara internasional oleh Federation Cynology International atau FCI. Nah, dalam klasifikasinya, FCI ini anjing Kintamani termasuk ke dalam grup 5, yaitu Spitz and Primitive Type, khususnya Section 5, Asian Spitz and Related Breed. Pengakuan inilah yang menjadikan anjing Kintamani menjadi salah satu ras asli Indonesia yang diakui secara dunia. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai habitat asli dari anjing Kintamani. Anjing Kintamani berasal dari daerah Kintamani yang terletak di dataran tinggi di Pulau Bali. Wilayah ini berada pada ketinggian sekitar 900 hingga 1500 meter mdpl atau di atas permukaan laut, dengan suhu yang sejuk hingga cenderung dingin. Lingkungan Kintamani juga dikenal sebagai kawasan vulkanik yang berada di sekitar Gunung Batur. Nah, kondisi tanah yang berbatu dan juga berpasir membentuk medan yang cukup menantang. Di habitat aslinya, anjing Kintamani hidup secara semi-liar atau feral. Mereka banyak ditemukan di area pedesaan, kebun, hingga lingkungan terbuka, dan memiliki kemampuan yang unik untuk beradaptasi dengan baik dengan alam maupun dengan manusia. Lingkungan inilah yang membentuk berbagai karakteristik khas pada anjing Kintamani. Bulu yang tebal berfungsi untuk melindungi dari suhu dingin, sementara tubuh yang kuat mendukung pergerakan di medan yang berbukit. Selain itu, pola hidup yang semi-liar juga membentuk sifat mandiri namun tetap waspada. Namun, juga tetap tidak agresif terhadap manusia. Dengan demikian, habitat asli anjing Kintamani tidak hanya menjadi tempat hidup, tetapi juga berperan penting dalam membangun karakter fisik dan perilakunya hingga saat ini. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang tidak kalah menarik, yaitu perilaku dan juga temperamen dari anjing Kintamani. Anjing Kintamani bukan hanya dikenal karena penampilannya yang khas, tapi juga karena kepribadian yang kuat dan juga menarik. Berasal dari daerah Kintamani, anjing ini tumbuh dengan karakter yang berani, tangguh namun tetap bersahabat. Anjing ini memiliki tingkat kewaspadaan yang cukup tinggi, sehingga sering dimanfaatkan sebagai anjing penjaga. Tapi, menariknya, di balik sifat waspadanya ini, anjing Kintamani tidak menunjukkan perilaku yang agresif berlebihan. Justru, mereka dikenal cerdas dan mudah dilatih dengan pendekatan yang tepat dan juga konsisten. Anjing ini mampu memahami perintah dengan cepat dan menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik. Yang membuatnya semakin unik adalah anjing Kintamani juga memiliki sisi yang mandiri. Hasil yang dengan latar belakang sebagai anjing semi-liar, namun jika dilihat dari sisi yang sama, mereka mampu membangun ikatan emosional yang kuat dengan pemiliknya.
Perpaduan antara keberanian, kecerdasan, dan sifat yang tidak agresif inilah yang menjadikan anjing Kintamani cocok sebagai anjing pendamping yang ideal, sekaligus dapat membanggakan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas morfologi tubuh anjing Kintamani. Yang secara umum, secara kita ketahui nih, anjing Kintamani memiliki tubuh yang proporsional, kuat, dan juga termasuk tipe Spitz. Kepala anjing Kintamani itu seimbang dengan tubuhnya, dengan tengkorak yang lebar dan garis top yang jelas. Moncongnya berbentuk baji dan juga meruncing, dengan hidung yang berwarna hitam. Rahangnya juga terlihat kuat dengan gigitan gunting atau skizzer. Matanya yang indah berbentuk almond dengan warna coklat muda hingga kekuningan. Sedangkan telinganya tegak dan berbentuk segitiga. Nah, lehernya juga terlihat tebal dan berotot. Tubuh di bagian belakang lurus dan terlihat kuat, dengan dada dalam dan perut yang tertarik ke atas. Dan salah satu hal yang sangat menjadi ciri khas dari anjing Kintamani nih, yaitu ekornya yang berbentuk sabit dan melengkung ke atas di atas punggungnya. Cara berjalan atau gait anjing Kintamani itu terlihat ringan, bebas, dan juga elastis. Nah, ini mencerminkan kelincahan serta keseimbangan dari proporsi tubuhnya. Dan bagian yang terakhir yaitu pada bagian bulu atau coat. Anjing Kintamani memiliki bulu yang tebal dan juga sedikit bergelombang. Bulu ini cenderung lebih panjang dari bagian leher, ekor, dan juga paha. Dan warna yang diakui dalam standar saat ini adalah warna putih. Video-video berikut adalah hasil dokumentasi pribadi. Oke, akhirnya kita sampai di penghujung video. Dari pembahasan tadi, dapat kita simpulkan bahwa standar rah anjing Kintamani tidak hanya menggambarkan penampilan fisik semata, tapi juga mencerminkan identitas, keunikan, dan juga serta nilai penting dalam upaya pelestarian rah lokal Indonesia. Pemahaman terhadap standar ini akan sangat berperan dalam menunjang manajemen pemeliharaan dan juga kesehatan anjing secara tepat. Semoga penjelasan yang telah saya sampaikan dapat membantu menambah wawasan dan juga pemahaman kita semua, khususnya mengenai pentingnya menjaga kemurnian dan juga kualitas dari anjing Kintamani sebagai salah satu warisan Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman semua. Dan juga untuk mengakhiri video ini, saya tutup dengan Prama Santi, Om Santi 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 Om. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.